Halo, thank you udah mampir di video ini. Selamat datang kembali di channel ini dan terima kasih sudah klik subscribe, like, dan juga komen serta share-nya. Berbicara masalah huru-hara dan juga segala drama yang terjadi dalam ruang lingkup dunia pageant itu nggak akan ada habis-habisnya, wah. Dari mulai pertama diadakan sampai hari ini tuh benar-benar banyak banget drama. Nah, daripada kita menyimak drama-drama yang mungkin nggak berfaedah, yuk sama-sama kita halu-halu ria tentang sebuah hal yang benar-benar penting banget untuk kita pikirkan. Dan sebenarnya video ini dibuat untuk have fun aja, nggak ada maksud tujuan yang benar-benar pasti, dan ini cuma sebuah halu-halu ria. So, segala penyampaian pendapat dalam video ini jangan kalian ambil hati, jangan dimasukkan ke dalam hati ataupun jangan dibawa baper karena ini hanya persepsi dan juga opini semata. So, keep enjoy the video dan kita bahas yuk satu persatu tentang beberapa lisensi yang mungkin jadi cadangan bagi Yayasan Putri Indonesia kalau suatu hari nanti Yayasan Putri Indonesia melepas yang namanya organisasi lisensi Miss Supranasional. Yuk, apa saja lisensi yang bisa diambil oleh Yayasan Putri Indonesia? Kita simak di video berikut ini. Lanjut. By the way, sebelumnya aku mau menyampaikan bahwa lisensi Miss Supranasional yang dipegang oleh Yayasan Putri Indonesia itu berdasarkan informasi Pageant Lover. Lamanya pemegang lisensi dari Indonesia itu selama 5 tahun berturut-turut. Wah, jadi udah 2 kali diperpanjang hingga akhirnya pada tahun 2022 nanti lisensi ini akan berakhir. Nah, berhubung lisensi ini akan berakhir di 2022 dan juga adanya drama-drama yang benar-benar membawa nama bangsa kali ini, apakah Yayasan Putri Indonesia akan tetap mempertahankan lisensi dari Miss Supranasional atau akan melepas dari lisensi ini dan mencari ajang lain? Dan ajang apakah itu? Ajang pertama yang mungkin bisa diambil oleh Yayasan Putri Indonesia adalah Miss Intercontinental. Kenapa? Aku pikir ajang yang berdiri di tahun 1970-an ini benar-benar sebuah ajang yang udah hampir masuk ke dalam kategori mayor. Mungkin karena pamor dan juga keterkenalan dari Miss Supranasional ini menyalip dari Miss Intercontinental. Jadi pesona dari Miss Inter benua ini benar-benar kayak ketutup gitu, wah. Padahal sudah lama banget berdiri di tahun 1970-an gitu. Nah, untuk informasinya saat ini lisensi dari Miss Intercontinental itu dipegang oleh Ivan Gunawan dengan mengirimkan juara 2 dari Miss Grand International Indonesia di 2020 lalu. Dan sebenarnya lisensi ini tuh benar-benar berubah, wah, untuk Miss Intercontinental, dimana dulu-dulunya itu dipegang oleh Eljon Pageant dan kemudian diperpanjang lagi hingga akhirnya jatuh kepada tangan Ivan Gunawan. Nah, kalau misalnya Yayasan Putri Indonesia berkeinginan untuk mengambil dan mengirimkan Putri Indonesia pariwisata ke ajang ini benar-benar klop, wah, karena visi misi dari Miss Intercontinental ini menjurus kepada pariwisata gitu. Nggak hanya itu, kayaknya memang ajang ini tuh benar-benar akan terup kembali dengan kehadirannya di Yayasan Putri Indonesia, apalagi kalau misalnya kita lihat euforia dari Pageant Lover Indonesia tuh benar-benar sangat-sangat kental di sini. Ini otomatis akan memasukkan nama dari Miss Intercontinental menjadi top 6 dari beauty pageant in the world Grand Slam. Gimana sih cara pengucapannya? Ulang. Otomatis kalau misalnya suatu hari nanti Yayasan Putri Indonesia mengambil dari lisensi Miss Intercontinental ini, wah, maka dengan semangat dan juga semua dukungan pageant lover kayaknya bakalan menjadi top 6 dari beauty pageant in the world karena memang benar-benar meng-up dari ajang ini. Ingat nggak sih, wah, dengan ajang Miss Grand International yang dulunya itu belum ter-up, akan tetapi setelah kemenangan dari Aliska Putri Pertiwi itu ajang tuh benar-benar kayak layak banget untuk dipertimbangkan. Nah, sama juga dengan Miss Intercontinental, asalkan bisa memenangkan Indonesia, aku yakin ini bakal benar-benar kayak terup kembali, wah. Akan tetapi ini semua tergantung kepada Yayasan Putri Indonesia ya, wah. Kita nggak punya keputusan dan juga kekuasaan untuk mendesak atau apapun, kita hanya bisa memberi saran saja. By the way, wah, ada sebuah keraguan yang muncul ketika aku pikir bahwa keputusan Yayasan Putri Indonesia untuk melepas dari lisensi Miss Supranasional ini. Nah, aku takutnya adalah ketika hari-hari terakhir di tahun 2022 pelepasan lisensi ini akan dikirimkan seorang wakil dari Indonesia, otomatis Miss Supranational Organization bakal memberi tempat spesial untuk Indonesia ya, mungkin untuk promosi kali ya, wak, biar nggak dilepas lisensinya, dan mungkin saja kemenangan akan ada di tahun 2022. So, dengan hal ini kayaknya Yayasan Putri Indonesia akan berpikir 2 kali untuk melepas lisensi ini, atau aku pikir Yayasan Putri Indonesia adalah lisensi yang sangat benar-benar konsisten untuk keputusannya. Kita serahkan kepada Yayasan Putri Indonesia yang terbaik.
Next, ajang kedua yang aku rekomendasikan untuk Yayasan Putri Indonesia ambil jika halu-halu ria pelepasan dari Miss Supranational Organization dari Yayasan Putri Indonesia adalah Miss Tourism International. Nah, ajang yang berpusat di Malaysia ini benar-benar kayak klop banget Wak sama Indonesia. Nggak hanya sama Indonesia aja, tapi kayak klop banget sama Eljon Pageant gitu. Buktinya, setiap saja pengiriman wakil Indonesia tuh benar-benar dispesialkan Wak, dengan masuknya ke top 5, kemudian kemenangan dari Miss title holders lainnya. Dan aku yakin kalau misalnya Miss Tourism International ini dipegang oleh Yayasan Putri Indonesia, maka mereka nggak akan segan-segan untuk memberikan kemenangan, bahkan memberikan back to back sekalipun sih kesempatannya akan semakin besar. Kenapa? Karena kalau kita lihat Malaysia ini benar-benar kayak negara menghargai Indonesia banget di bagian beauty pageant Wak. Maksudnya itu di bagian lisensi internasionalnya mereka. Ini beda kasus ya Wak kalau misalnya dalam konsistensi pageant lover antar negara. Akan tetapi untuk lisensi internasionalnya negara ini benar-benar kayak menghargai dari wakil Indonesia untuk berjuang di negara mereka, apalagi di Miss International Tourism. Apalagi kalau misalnya Yayasan Putri Indonesia mengambil lisensi dari Miss Tourism International ini. Keren memang. Nah, kenapa rekomendasi ini aku tunjukkan? Karena memang Miss Tourism International ini tidak ada sesi swimsuit competition-nya. Jadi otomatis Wak, peluang untuk wanita-wanita yang memiliki keterbatasan untuk memakai swimsuit competition seperti misalnya wakil Aceh akan sangat berbuka lebar. So, kalau misalnya Yayasan Putri Indonesia mengambil dari Miss International Tourism ini, maksudnya Miss Tourism International ini, maka bukan tidak mungkin nanti Yayasan Putri Indonesia bakal memilih dari wakil-wakil berhijab dan juga pantas serta cocok untuk menyandang di top 3. Well, kayaknya unity in diversity bakal segera terwujud kalau misalnya Miss Tourism International ini benar-benar diambil oleh Yayasan Putri Indonesia. Next, lisensi selanjutnya yang mungkin bisa diambil oleh Yayasan Putri Indonesia adalah Miss Earth Indonesia atau Miss Earth International. Bagaimana pendapat kalian? Wah, silahkan kolom komentar, aku sediakan untuk kalian beropini. Kayaknya memang Miss Earth Organization benar-benar menunggu dari Yayasan Putri Indonesia untuk mengambil lisensi dan mengirimkan wakil dari juara ketiga atau juara keempat dari Putri Indonesia dikirimkan ke ajang Maha Agung ini Wak. Nah, kemungkinan besar untuk pecah telur itu bakal sangat berpeluang jika seandainya Putri Indonesia Pariwisata bakal dikirimkan ke ajang Miss Earth. Meskipun ya kita tahu bahwa visi misi dari Miss Earth ini akan bertolak belakang dari Putri Indonesia Pariwisata, akan tetapi bisa juga sih diganti, Putri Indonesia Lingkungan dikirimkan ke Miss Earth, sedangkan Putri Indonesia Pariwisata dikirimkan ke ajang Miss International. Bagaimana pendapat kalian Wak? Silakan komentar di bawah ya. Next, ajang selanjutnya yang mungkin bisa kita rekomendasi untuk diambil kembali oleh Yayasan Putri Indonesia adalah Miss Grand International. Kayaknya kemungkinan ini agak sedikit lebih kecil Wak dibandingkan dengan peluang-peluang pengambilan lisensi dari ajang-ajang yang udah aku sebutkan tadi. Karena kenapa? Kita tahu bahwa hubungan dari Miss Grand International Organization, baik itu Mami Teresa dan juga Mr. Nawaz, agak mungkin sulit untuk kembali mempercayakan Yayasan Putri Indonesia mengambil lisensinya. Akan tetapi bisnis is a business, jadi tidak ada urusan bahwa dendam di masa lalu bakal dibawa ke masa depan. So, aku pikir bahwa jika Yayasan Putri Indonesia mengambil kembali dari Miss Grand International dan mengirimkan salah satu putrinya ke ajang ini, well, kayaknya bakal welcome banget. Papa Nawatnya bakal memberikan banyak sekali kesempatan untuk Indonesia bersinar dan bahkan menjadi anak emasnya dari Miss Grand International Organization layaknya Filipina di ajang Miss Universe gitu. Gimana Wak pendapat kalian? Apakah kalian punya ajang cadangan? Silahkan komentar di bawah. Dan apa saja ajang kalian untuk lisensi Yayasan Putri Indonesia berikutnya jika seandainya Yayasan Putri Indonesia melepas dari lisensi Miss Supranational di tahun 2023. Aku nggak kebayang kalau misalnya salah satu lisensi ini menjadi milik dari Yayasan Putri Indonesia dan terlebih kepada Miss International Tourism, karena kita tahu bahwa beberapa lisensi ini benar-benar sangat dan juga punya visi misi tujuannya yang benar-benar paket komplit terhadap Putri Indonesia Pariwisata. Semoga saja Yayasan Putri Indonesia memberikan keputusan yang benar-benar maksimal. Apapun keputusannya kita tetap bakalan dukung karena kita adalah pageant lover. Just enjoy pageant, jangan terlalu dibawa ke dalam hati, dan juga kehidupan sehari-hari dunia pageant ini hanyalah untuk senang-senang. Yang enggak Wak setuju? Silakan komentar di bawah. Itulah Wak beberapa rekomendasi dari ajang-ajang dan juga lisensi yang harus diambil oleh Yayasan Putri Indonesia. Harus siapa aku Wak, siapa aku. Maksudnya yang bisa kita rekomendasikan untuk Yayasan Putri Indonesia mengambil ajang-ajang ini agar memberikan kekompletan kepada wakil Indonesia berlaga di ajang internasionalnya Wak. Bagaimana pendapat kalian?
Silakan lagi-lagi untuk berkomentar di bawah tentang lisensi-lisensi ini, Wak. Apa saja kekurangannya, apa saja kelebihannya, dan sebagainya. Oke, Wak, itulah beberapa chit-chat kita hari ini. Terima kasih sudah klik subscribe, like, dan juga komen serta share dan memberikan dukungan yang penuh. Dan juga tetap setia di sini menantikan segala uploadan dari video ini. I love you very much karena tanpa kalian, Wak, dan juga tanpa Pageant Lover Indonesia, channel ini nggak akan berkembang sama sekali. Dan terima kasih untuk sarannya, semua aku tampung, dan juga see you di the next video. See you.